jam BK untuk kelas 11 TKN. Ya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Ada nggak? Nih, alhamdulillah sehat semua ya. Pertahankan kesehatan kalian karena untuk akhir-akhir ini cuaca sedang tidak begitu bagus untuk badan ya. Jadi tolong jaga kesehatan kalian. Oke, pada kali ini, pada siang hari ini Bu Anis ingin memberikan satu materi yang Bu Anis bawa oleh-oleh dari Solo kemarin mengenai jurus BK. BK itu kok ternyata punya jurus ya? Ya. Ada berapa jurusnya? Ada 7. Sama siapa? Oh, Oke, ada 7 jurus BK hebat. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari jurus yang keberapa? 2. Mengenai apa itu? Apa yang kalian tahu tentang emosi? Google, JK, apa lagi? Ya, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Anis akan bagikan kertas. Silakan dibagi dulu, satu anak satu kertas. Oke, bagi dulu. Ya, dengarkan instruksinya Bu Anis. Oke. Oke. Sudah semua? Sudah dapat semua? Ya. Oke. Instruksinya adalah ya, setiap siswa akan menerima satu lembar. Sudah semua ya? Kedua, nanti Bu Anis akan membacakan sebuah cerita. Nah, ketiga, setiap kali Bu Anis membawakan cerita itu, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian merasa senang, apa yang akan terjadi pada kertas itu? Diusap, dielus. Kalau kalian merasa kesal, boleh diremas. Kalau kalian merasa jengkel, boleh disobek. Misalkan saya hari ini ketabrak tabrak becak, tukang becaknya, misalkan ya. Kertas ini sebagai pelampiasan emosi kalian. Oke, siap ya? Oke, siap. Nomor 4, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai, nanti sampai selesai. Siap? Pertama, tadi malam Budi apa siapa ini? Wahyu. Tadi malam Wahyu tidurnya terlalu malam karena dia main game. Bangunnya ternyata kesiangan. Setelah bangun, Wahyu segera mandi dan siap-siap berangkat ke sekolah. Di tengah jalan, karena waktunya sudah siang, ya kan? Dia terburu-buru sehingga dia tidak melihat kalau bensin motornya habis. Ya. Dia mencari pom bensin, ya, dan ternyata pom bensinnya masih jauh. Si Wahyu akhirnya mendorong motornya. Setelah berjalan jauh, akhirnya dia menemukan pom bensin. Tapi ternyata antrinya panjang. Bagaimana perasaan? Antrinya panjang, ya. Dia kesal, dia sudah tahu jamnya sudah waktunya masuk, dia sudah tahu dia terlambat, tapi akhirnya oke lah, dia antri gitu kan. Sudah selesai antri, sampai sekolah sudah dihadang guru. Ya. Sampai di gerbang, ternyata si Wahyu disuruh banyak
yang tapi untuk hari ini dia ternyata disuruh jalan karena sudah terlambat terlalu lama. Dia harus jalan ke hutan 10 misalkan. Yang sekolah ternyata jalan jauh 10 kali. Sudah nih, kalau udah jalan jauh 10 kali gimana rasanya? Capek, apalagi jengkel, kesel, apalagi jangan-jangan di ini Pak Guru ini nih Pak Gurunya nih yang suka main pukul dan sebagainya, ya kan? Dan nih dia dengan keringat yang masih mengucur akhirnya lari-lari masuk ke kelas. Ternyata gurunya sudah masuk tuh. Ya kan? Pak Kus sudah masuk ternyata. Ya, dia lari-lari masuk ke kelas, ternyata Pak Kusnya sudah masuk. Aduh, apa yang dilakukan oleh Pak Kus? Ya, tanya lagi, kenapa kamu terlambat? Wahyu dengan ya Wahyu masih berusaha untuk jujur. Pak, saya kehabisan bensin dan sebagainya, di depan saya sudah disuruh jalan jawab dan sebagainya. Oke, di sini ternyata Pak Kus memberikan hukuman lagi karena terlambat, karena sudah kesepakatan kelas. Akhirnya Wahyu disuruh push-up. Aduh, gimana coba perasaan kalian? Nah, jalan jongkok, disuruh dorong motor, bener kan? Terlambat jalan jongkok disuruh push up. Rasanya seperti apa? Silakan kalian ekspresikan di kertas yang sudah kalian dapatkan. Ketika itu Wahyu dipersilakan duduk sama Pak Kus, ya. Oke, duduk, jangan lama lagi, kata Pak Kus. Setelah duduk, ternyata Wahyu baru sadar bahwa tadi pagi dia belum rasanya seperti capek, lapar, ya kan? Karena belum sarapan. Udah campur aduk, udah jengkel, kesel dan sebagainya. Ya, menahan lapar juga. Akhirnya tibalah jam istirahat. Hal yang paling menjengkelkan Wahyu lagi adalah apa? Karena terburu-buru berangkat ke sekolah, dia lupa minta uang. Bagaimana rasanya coba? Ya kan? Untungnya masih ada uang yang buat beli bensin, tapi ternyata dia lupa, dia nggak minta uang. Ya, rasanya seperti apa? Sepertinya bertubi-tubi ya, ya kan? Tapi ya, seketika itu temannya Wahyu, siapa temannya Wahyu? Noval. Yuk, kenapa yuk kok kamu kelihatannya begitu wajahnya? Iya, saya capek dan sebagainya. Wahyu cerita tuh, saya lapar dan sebagainya. Tapi aku lupa nggak bawa uang buat beli jajan. Akhirnya dengan berbaik hati Noval mengajak Wahyu untuk pergi ke kantin. Untuk apa dulu? Diajak? Ya, diajak makan sama si Noval. Kira-kira dari jengkel yang udah diubun-ubun, ketika diajak Noval untuk makan, dibayari dan sebagainya, perasaannya Wahyu gimana? Kira-kira penuh tidak itunya? Emosi. Oke, ya. Dengan ending cerita Wahyu diajak makan oleh Noval.
capek dorong motor, terus tidak dapat uang saku, sampai di sekolah malah dihukum. Iya, terus kamu nyesel nggak udah dirobek-robek? Tadi kan ada temennya Wahyu yang baik hati. Iya, gimana? Bisa dipasang lagi. Coba. Iya. Kira-kira perasaannya sudah campur aduk, sudah sobek-sobek gitu kan? Kemudian tuh ada kejadian yang membuat hati senang, emosinya sudah stabil. Ya, udah terlanjur apa? Oh, udah terlanjur sobek. Oke. Oke, coba silakan. Ada lagi yang kayaknya mulus? Parah bu. Casukin mulus. Kenapa coba? Kenapa casukin mulus? Pasti udah musuh. Kita masih ya, tegang masih utuh. Coba Gar, kenapa Gar? Apa kamu sudah mati rasa gitu ya? Dan merasakan emosi gimana Gar? Beri Gar. Ya. Kenapa coba? Karena ini juga kesalahan dari diri kita sendiri yang sudah dari malam sudah nggak mau tidur lebih awal, jadi ya mungkin menurut saya adik saya juga dan juga karena ini memang salah saya juga. Oke, itu namanya apa istilahnya? Sadar Diri. Oke, introspeksi sadar diri. Oke, nanti kita lanjutkan ke materi ini. Ya, ada lagi nggak? Tadi Anda udah marah-marah begini sampai disobek-sobek, tapi kok ternyata ada yang berbaik hati gitu kan? Tapi sudah sobek. Gimana caranya ya? Kalau tegar apa tadi? Ya udah, itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Jadi ya sudah, itu berarti iya, itu yang saya akan dapatkan. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Terima kasih tadi sudah memberikan hasil dari apa yang sudah Bu Anis ceritakan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang emosi. Apa sih itu emosi? Ya, kita tadi sudah bermain kertas emosi, ya kan? Berikutnya. Oke, benar. Oke. Oke, kita akan belajar tentang pembelajaran sosial emosional, atau kita biasa, bukan kita, maksudnya Bu Anis dan teman-teman guru BK yang lain itu mengenalnya dengan istilah 5 sel. Yang sel pertama adalah, siapa yang bisa membantu Bu Anis membacakan? Bintang, Fahri, ya, oke ya, berdiri, Mas. Oke, pembelajaran sosial emosional. Yang pertama Ada self awareness. Yang pertama menyadari diriku. iya, oke. Yang pertama, ya. Yang pertama ada self awareness, dengan self menyadari diri. Yang kedua ada self manajemen atau mengolah diri. Kalau yang menyadari diri itu contohnya apa kalimatnya? Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, dan khawatir. Oke, itu namanya sadar diri. Sadar mengenai emosi yang sedang saya rasakan. Yang kedua, Ada self manajemen atau mengolah diri. Contohnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. oke. Ternyata yang kedua lebih tinggi lagi. Apa itu? Bisa mengelola diri. Kalimatnya bisa kalian baca. Ya kan, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada responsible decision making atau mengambil keputusan bertanggung jawab. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan
relationship skill, terapi berrelaksasi. Contohnya, saya menjalin pertemanan sehat dan dengan mereka. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir ada social awareness atau peduli sosial. Oke. Contohnya saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Oke, terima kasih. Silakan Mas Fahri. Ya, ini namanya pembelajaran sosial emosional tadi Mas Eli. Pertama menyadari diri. Di situ sudah ada contohnya. Oh iya, saya sedang sedih, saya sedang marah, saya sedang kesal. Itu sadar dulu. Yang kedua, bisa mengelolanya. Caranya dengan seperti apa? Saya tahu ketika saya sedang marah, saya harus apa? Kira-kira kalau lagi marah itu kebanyakan anak-anak seperti apa? Kalau lagi marah, tidur. Oke, tidur. Selain tidur, diam, menyendiri, main, apalagi sholat, iya, alhamdulillah, nangis, banyak, ya kan? Tapi dengan cara seperti itu bisa mengelola emosi yang sedang dirasakan. Yang ketiga adalah sebentar. Ini mana ini? Nah, yang ketiga adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya kan? Yang keempat, terakhir berelasi. Artinya, ketika kalian memiliki emosi-emosi itu, kalian berelasinya itu dengan siapa? Kalau kalian sedang marah, berelasinya dengan anak yang sedang marah juga, kira-kira gimana? Lagi marah? Ya kan? Kira-kira kalau lagi marah itu berelasinya dengan siapa? Ya Ustaz, dengan teman yang mungkin bisa menenangkan. Jangan malah dengan teman yang sedang marah juga, nanti sama-sama enggak ini ya kan? Marah semua. Yang terakhir adalah peduli sosial. Itu makanya dinamakan sosial emosional. Ya kan? Nah, berikutnya itu tadi yang 5 sel. Nah, oke. Nah, tadi ya kan? Yang pertama, mengenali peta emosi. Yang pertama tadi sadar diri ya. Emosi banyak ya ternyata ya. Apa aja contohnya? Senang, apalagi? Sedih, marah, bahagia, kaget, biasa aja, biasa gimana? Oke. Nah, kemudian yang kedua, self management. Bagaimana kita bisa mengelola emosi? Tadi kalau kita lihat bagaimana caranya kita mengelola emosi. Tangan kalian coba. Berapa jarinya? 5 jari. Andaikan jempol ini adalah seekor dinosaurus yang suka makan. Oke. Yang suka ngamuk istilahnya. Marah. Ini dinosaurus kalian nih. Tapi ini masih ada 4 penjaga ini. Kalau dinosaurusnya dikurung, kira-kira gimana? Muncul nggak rasa marah itu? Kurung nih. Ini kan penjaga nih. Dikurung nih. Ini sebagai penjaga sebagai apa? Coba kalian prakteknya ketika marah, coba. Bisa nggak? Sebelum marah kalian menggebu-gebu, coba. Bisa diamankan nih. Kira-kira ada ininya nggak ya? Ada manfaatnya nggak ya? Melupakan? Bukan melupakan, apa namanya ini? Hanya bunyikan jempol. Anggap jempol ini adalah dinosaurus. Oke. Ya kan? Nah, ini coba suatu ketika kalian punya rasa sedih atau marah, coba ditangkap dulu ini, dikurung dulu, jangan sampai lepas. Kalau udah lepas, artinya apa? Ini kan udah nih, ini penjaganya udah mulai nih, ini nggak tahan nih.
maunya dinosaurusnya? Apa yang terjadi? Marahnya seperti apa? Marahnya marah besar. Ya kan? Ini diistilahkannya, tuh, ya kan? Dinosaurus. Ya kan? Apa lagi? Ya. Tadi ternyata pawangnya kan ini ya. Pawangnya ini kan. Kalau dinosaurus yang nggak punya pawang atau pawangnya udah nggak bisa menahan, artinya dinosaurus ini bisa lepas kalau lepas. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, yang ketiga. Gimana? Mau ke belakang? Iya. Ini kita silakan di belakang dulu. Lagi ya Mas ya. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Sadar diri. Yang kedua, kelola emosi atau mengelola diri. Yang ketiga adalah tentang responsible decision making atau membuat satu keputusan yang bertanggung jawab. Ada dua nih. Kalian lebih pilih yang pertama atau yang kedua? Biasanya kalau lagi marah. Emosi langsung respon. Ada nggak di sini? Emosi langsung, wah. Ada nggak kira-kira? Saking emosinya, ya kan? Mungkin langsung, wah, teriak-teriak dan sebagainya. Tapi yang kedua, silakan kalian lihat. Emosi, setelah emosi itu ternyata ada jeda. Habis jeda, ada respon tindakan. Respon tindakannya ada dua tuh. Kalau kalian bisa mengontrolnya, apa tindakan apa yang akan terjadi? Akan penuh dengan ketenangan kan dikontrol tuh. Tapi kalau sudah jeda, tapi tidak bisa menahan emosi itu lagi, alternatif kedua yang terjadi apa? Tetap emosinya tetap keluar, ya kan? Tapi yang nomor dua, ya, yang nomor dua itu kenapa ada jeda? Karena jeda ini adalah memberikan waktu untuk menstabilkan emosi. Yang Bu Anis harap semuanya kalau lagi emosi ya pilihan langkahnya adalah yang nomor dua. Jangan langsung emosi langsung ya apa namanya bertindak yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar. Oke ya. Berikutnya adalah kan tadi sudah kita belajar sedikit tentang emosi. Berikutnya buat kita tolong ya. Kita akan coba merancang bagaimana emosi itu ada pada diri kalian atau apa sih yang kalian pada hari ini. Tapi sebelum kita melangkah ke my feelings, oke? Coba tadi ada yang bisa memberikan kesimpulan tidak tentang emosi, tentang bagaimana cara mengelola emosi. Coba ada yang bisa memberikan satu kesimpulan? Ada lagi? Ya, coba. Ini kita. Yuk, sini. Yuk, disampaikan. Ya, atau kalau ada sana? Ya. Oh, ada saya ada. Oke. Ya. Kesimpulan dari bagaimana cara mengelola emosi adalah lebih baik kita berpikir dulu sebelum kita sepertinya dan kita emosi
Minta tolong. Nih, kamu mau lihat cewek mau lihat ini apa nih? Kayak Coba. Ya, kuping. Ya. Ya sini ya. Nggak apa-apa. Kebanyakan kita. Ya, tulis namanya saja kemudian coba nama kalian panggilan. Silakan kalian misalkan hari ini saya mau ya agak capek ya. Contoh saja Bu Anis. Bu Anis hari ini agak capek. Nih, silakan. Bu Anis hari ini agak capek ya. Yuk, yang lain coba Bu Anis sudah. Ya, silakan Eko. Ayo Eko. Apa Eko? Ya kan kita tahu hari ini perasaanmu seperti apa. Ya. Ayo, ada. Ya. Dia tahu hari ini di kelas 11 TKR 3 itu. Oh ya. Oke, siap. Yang lain. Ayo. Coba. Ayo. Masuk. Eko. Coba kalian. Apa Ya. lagi? Oke. Ada yang tersenyum. Yang lain. Ayo. Yang lain. Apa namanya efek sudah siang ya? Ya, yang lain. Ayo kita kalian. Nih, kita sih hari ini ada apa ini? Waduh, ada semua. Waduh. Oke. Oke, sudah. Ya, biasa aja. Kira-kira biasa ajanya gimana coba? Oke. Apa? Ya Allah, dia bener. usia nggak dikasih. Oke, nanti lagi. Ya, biasa aja. Oke. Ya Allah, dia bener. Oke. Oh, ada yang sakit ya? Kalau dia sakit, saya sakit. Yang tadi nih. Oke, ada lagi yang belum? Ayo, yang belum. Itu tadi yang belum mana tadi sisanya? Nih, sisanya. Asmi. Kembali gak sih? Ya, ayo ada lagi. Coba mayoritas hari ini apa yang sedang dirasakan? Ngantuk.
Dan ada ini yang sedih nggak ada, yang takut juga. Ya, ada. Ya. Harapannya nih setelah ada kayak gini, setelah tahu tadi gimana sih caranya Bu untuk menetralkan emosi yang bisa meluap tadi ya. Jadi yang apanya di kandang, apanya yang di kandang? Kemudian dinosaurusnya harus di kandang atau disembunyikan, ya. Ya. Bel sudah berbunyi, tapi sebelum berakhir, sebelum mengakhiri pada jam BK siang hari ini, ada yang coba satu memberikan kesimpulan dari apa namanya tugas My Feelings Today. Satu saja coba. Oke? Siapa yang belum coba? Ada? Ada tadi sudah. Paren, gimana Ren? Perasaanmu tentang materi, sedikit materi tentang pengelolaan emosi pada siang hari ini. Gimana Kak? Perasaan di kata Iya. yang marah ya sedikit aja pasti kan. Iya. Semoga nggak marah-marah. Semoga selalu bahagia semua. Semoga selalu bahagia semua. Amin. Oke, ada lagi. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Silakan. Harapannya Fatah adalah harapan Waris dan harapan kalian semua. Semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan, dijauhkan dari kemarahan. Nah, makanya cara kita untuk mengelola emosi itu penting, ya kan? Ketika kita sudah kenal nih, kita tahu, ya kenal. Oh, saya sedang marah. Iya. Nih, kita ketika mengelola emosi, oh berarti saya tahu ketika saya sedang marah, saya harus apa? Tadi, ya kan? Ada yang duduk dulu, ada yang diam, ada yang apa tadi healing, ya kan? Ada yang sholat dan sebagainya. Nah, dari itu kemudian langkahnya adalah bagaimana kita bertanggung jawab tentang emosi yang sedang kita rasakan. Oh, hari ini saya sedang sedih. Oh, hari ini saya sedang bahagia dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah itu mengikuti, yaitu apa tadi? Relasi. Ketika kita tahu kita sedang bahagia, mungkin kita bisa menyebarkannya ke teman-teman yang lain. Ketika kita sedang sedih misalkan, kita coba teman siapa yang kira-kira bisa menghibur. Kalau marah, teman yang bisa ngadem-ngademi atau apa namanya membuat kita lebih tenang. Itu relasi. Dan sampainya pada sel yang kelima adalah apa tadi? Kita bisa bertanggung jawab tentang emosi yang kita rasakan. Oke, dari Bu Aris cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan jurus kelola emosi ini benar-benar kalian bisa terapkan. Ya, sehari-hari supaya apa? Hidup kita jadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih apa lagi? Lebih makmur, lebih apa? Bahagia. Ya, tadi lebih tenang, lebih senang, ya kan? Tidak dikelilingi oleh ketakutan, kemarahan dan sebagainya. Sehingga tujuannya kita bisa apa namanya hidup kita bisa membangun satu emosi yang lebih positif, ya kan? Jangan mendekati atau apa ya namanya marah itu kan emosi yang negatif ya. Marah, sedih mungkin bisa, tapi ketika kalian sudah bisa mengelola, kalian sedih, kalian akan seperti apa? Bisa. Kalian marah, kalian akan seperti apa? Tindakannya, kalian bisa mengelola dengan ya. Sudah selesai untuk materi tentang kelola emosi ini. Lain waktu Bu Anis akan memberikan materi tentang jurus yang lainnya. Yang tadi berapa jurusnya ada? Ada 7 jurus BK hebat. Kalian sudah mendapatkan